Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu yang non-muslim. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan temu wicara dengan Bapak Andri selaku guru penggerak di SD 016 Tanjung Siantar. Tidak lupa salawat beriring salam kita panjatkan kehadiran Allah kepada Nabi Muhammad, ya, dengan mengucapkan Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga curahan rahmat selalu tercurah pada baginda Rasulullah serta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita mulai saja acara kita, diawali dengan pembacaan doa yang kali ini kami mintakan kesediaan Pak Yani untuk membacakan doa. Kepada Bapak kami persilakan. Acara kita hari ini penuh dengan berkah. Ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membuat kita lebih maju lagi menjadi pendidik di SD 016 Tanjung Siantar. Kita masuk di acara berikutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kali ini kami persilakan kepada Ibu Suharti SPDSD untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmatnya juga kita bisa masih seperti ini, bisa melaksanakan tugas, beraktivitas dan sebagainya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan ke Nabi kita junjungan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk hari ini pertama kali kita ucapkan terima kasih dan sekali lagi ucapan alhamdulillah, karena salah satu guru rekan kita ada yang menjadi, walaupun calon, insya Allah jadi sebagai guru penggerak. Untuk kegiatan hari ini, mari kita support, respon sebaik-baiknya. Yang penting nanti kita akan maju selangkah demi perbaikan dan kemajuan sekolah kita ke depannya lagi. Terima kasih kepada Bapak Andre dari Ibu Moderator yang telah memberikan waktu sedikit untuk saya. Jadi harapan saya dengan adanya kita sebagai guru penggerak di sini, mudah-mudahan
kedepannya sekolah kita akan lebih baik lagi, maju, paling tidak bergerak melangkah selangkah pun artinya kita telah bergerak dari masa yang lalu atau lebih baik lagi. Harapan kita semuanya kemudian nanti akan tertularlah ilmu-ilmu untuk anak didik kita yang akan kita bina ke depannya. Di mana nanti Pak Andrea pesan saya tularkanlah ilmu-ilmu yang ada dimiliki kepada rekan-rekan kita. Itu harapan saya yang pertama sekali. Yang kedua, rekan-rekan mau bekerja sama. Itu sudah suatu kemajuan, suatu kekompakan untuk mencapai hal-hal yang baik. Rasanya saya sangat gimana ya? Terima kasih banget karena telah ada guru kita yang akan membawa perubahan khususnya di bidang pendidikan akademik yang akan datang. Itulah yang harus kita support kawan-kawannya. Rasanya ini saja dulu yang saya berikan. Untuk Pak Andre silakan menyampaikan materi. Untuk rekan-rekan yang lain berikan masukan, boleh bertanya dan bertukar pikiran. Hilaf salam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Kurniawan SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Dan selamat siang juga. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang saya sampaikan ini merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana saya dituntut untuk menyampaikan budaya positif di sekolah dan bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Dan inilah sharing ilmu yang saya dapat di pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak Angkatan kelima. Budaya positif ini berada pada modul 1.4, yang mana modul 1.1-nya itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Dan implementasi pada modul 1.4 ini budaya positif, kami calon guru penggerak dituntut untuk melakukan pengimbasan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat, materi yang saya dapat, saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi ilmu nanti yang akan diamalkan, dan mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan materi yang saya buat. Ini adalah imbasan daripada praktek pendidikan dan pelatihan saya di calon guru penggerak Angkatan kelima. Materi 1.4 budaya positif Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu lihat ini budaya positif. Di situ ada gambar kesepakatan kelas. Ini kelas 8C. Saya ambil di internet bagaimana kami bersikap di kelas. Ini salah satu contohnya. Kita belum masuk pada materi. Ini hanya wawasan gambar kita. Yang pertama itu muridnya kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Terus yang kedua kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Yang ketiga kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang keempat kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Ini kenapa saya letakkan gambar budaya positifnya di awal, ada kesepakatan kelas, biar nalar otak kiri dan otak kanan kita, apa nih budaya positif kok ada kesepakatan kelas gitu. Selama ini yang kita belum tahu apa ini kesepakatan kelas gitu.
Silakan Bapak Ibu, itu ada juga di bawah budaya positif ada diagram. Diagram lingkaran itu budaya positif, terus pembahasannya lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, saya scroll. Ya, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya coba membuat kesepakatan belajar kita hari ini. Kenapa saya bilang kesepakatan belajar? Karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan nanti setelah materi disampaikan ada umpan balik kepada saya. Ada pertanyaan-pertanyaan sehingga saya dapat merefleksikan diri saya sebagai CGP. Yang pertama, kesepakatan belajar yang saya buat yaitu adalah seluruh peserta memiliki kesepakatan berpendapat. Jadi Bapak Ibu dalam hari ini silahkan berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Bagaimana Bapak Ibu, setuju kesepakatan kelas yang saya buat? Baik, alhamdulillah kalau setuju. Ya, sebelum kita masuk dalam materi Bapak Ibu, ini ada ice breaking dari saya. Silahkan lihat Bapak Ibu, karena ada situ gambar satu piring nasi uduk lengkap dengan porsi-porsinya. Ini adalah kuis matematika Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika ayam bakarnya 15.000 rupiah, lebih mahal daripada nasi. Pertanyaannya, berapa harga nasi? Baik Bapak Ibu, clue-nya adalah ini terjadi di sebuah warung nasi uduk. Dan silakan Bapak Ibu lihat gambarnya bertepatan pada tengah hari yang membuat kita lapar. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari saya. Berapa harga nasi? Berapa Bu Lina? 6.000. Bu Haji Ros 6.000. Selain daripada 6.000? 4.000. Pak Yani, Pak Iswan, ada? Berapa Pak Iswan? 6.000 Pak. 6.000 rupiah. Bunda? Berapa Bunda? Ya. Ya Bapak Ibu, jika ayam bakarnya 15.000 lebih mahal daripada nasi. Sedangkan total ayam bakarnya adalah 21.000 rupiah. Total ayam bakar dan nasi. Kejadian ini silakan Bapak Ibu, clue-nya berada di sebuah warung nasi uduk. 6.000 dikurangi tahun 1.000. Kira-kira Bapak Ibu pergi ke warung nasi uduk gimana nih gitu? Dengan membeli total ayam bakar ditambah nasi gitu. Ayo Bapak Ibu. Pertanyaan yang jawab 6.000 Bu Lina, Bu Haji Ros, Pak Iswan. Pak Yani 4.000 Pak Yani. Bunda Ina berapa? 6.000. Oke, ini realistis sekali, di mana bahwasanya 21 dikurang 15 itu pasti 6.000. Yang jawab 4.000, 6.000 dikurangi tempe 1.000, tahu 1.000 jadi 4.000. Oke Bapak Ibu, saya tambahkan clue-nya. Selainnya tuh, sayuran itu. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan clue-nya Bapak Ibu ya. Di situ ada clue-nya, ada gambar matematika SD, seorang anak sedang menulis apa ini Bapak Ibu? Menulis rumus. Berarti matematika penuh dengan rumus. Baik, saya tambah Bapak Ibu karena berhubung soal cerita. Diketahui 1 ayam bakar tambah nasi itu 21.000. Diketahui 2 ayam bakar 15.000 ditambah nasi. Ayo, clue-nya yang pertama, kejadiannya berada di dalam sebuah warung nasi uduk. Aduh. Ayo Bapak Ibu, ngambek Bapak Ibu ya. Itu clue-nya kan matematika SD. Ada anak sedang menulis apakah ada rumusnya? Ada pertanyaan seperti itu? Ada pertanyaan
Iya benar-benar. Ini baru masuk clue gitu ya. Iya benar. Cuman jawabannya beda ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan jawabannya ya. Biar tidak penasaran karena terjawab tadi ada Rp6.000 dan Rp4.000 ya. Baik. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jadi harga nasi ayam bakar ditambah nasi 21.000. Ya soalnya ayam bakar tambah nasi 21.000. Ayam bakar itu harganya 15.000 ditambah nasi, ditambah nasi lagi 21.000. Jadi ada rumusnya. Ayo Bapak Ibu. Iya benar. Iya. Iya benar. Cuman jalannya benar banyak jalan menuju Roma. Ya. Jadi Bapak Ibu, ginilah Bapak Ibu, setiap kita pergi ke warung nasi uduk, kita minta mau apa Pak? Ayam bakar, seporsinya 15.000. Tapi kita kurang, minta tambah nasi lagi nih gitu. Paham Bapak Ibu? Akhirnya nasinya dua porsi. Yang jadi pertanyaan adalah harga nasi. Jadi nasi tambah nasi itu 21 kurang 15.000, 2 nasi adalah 6.000. Harga nasinya 6.000 dibagi 2. Jadi dapat harga nasi adalah 3.000 rupiah. Ya. Baik Bapak Ibu, itu breaking siang kita biar tidak mengantuk. Baik Bapak Ibu, izinkan saya masuk ke dalam materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Semua materi ini Bapak Ibu saya belum tahu saat menjadi guru. Tahunya pada saat menjadi calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, inilah yang materi yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita ambil hikmahnya. Saya scroll lagi Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di situ ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon realitis, dalam kurungnya kebutuhan kita sama. Secara real kita sama kebutuhannya. Tetapi dalam teori kontrolnya, realistis kebutuhan kita berbeda. Contoh Bapak Ibu, di dalam satu kelas semua anak itu memiliki kebutuhan respon stimulus yang sama. Ingin mendapatkan pelajaran. Kebutuhannya sama Bapak Ibu. Tetapi dalam teori kontrolnya setiap anak itu berbeda. Kebutuhannya apa sih? Cara belajarnya yang kita tahu. Seperti apa gitu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Baik. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh Bapak Ibu kalau melihat gimana nih? Ini sebuah kertas. Silakan Bapak Ibu lihat. Pasti pandangannya semua secara kertas. Tapi kalau dia melihat setiap memiliki gambaran yang berbeda, oh kertas itu terbuat daripada kayu, terbuat daripada pohon. Itu pandangan berbeda. Berarti stimulusnya adalah anak ini mendapat pelajaran yang lebih pada pelajaran sains gitu. Baik lanjut, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Responnya sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada hakikatnya tidak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan dalam teori kontrol itu kita cuma hanya berusaha memahami pandangan orang. Jadi pandangan seorang itu harus kita pahami. Kalau ingin merubah rasanya sulit. Yang merubah diri itu adalah orang itu sendiri. Baik, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon.
Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Cuma kita loh yang bisa mengontrol diri gitu. Paham Bapak Ibu? Ya. Lanjut adalah stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contoh terkadang terjadi pada diri kita. Saya sendiri kalau saya bujukannya gagal menurut anak belajar, tentu terjadi pemaksaan. Belajar tak? Belajar tak? Dalam teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita tidak bisa menangani anak, silahkan anak dicoba berkolaborasi. Karena kalau dari bahasa kita dia tidak bisa, mungkin dari bahasa teman. Lanjut model berpikir menang atau kalah. Karena setiap ada perlombaan sama seperti pada kita akhir penilaian mengambil rapor, ada juara ada yang tidak. Tapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang gitu. Teori kontrolnya seperti itu. Yang menang adalah menang, yang kalah adalah kalah. Kita lanjut Bapak Ibu pada disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Universal apa sih gitu? Universal itu menyeluruh. Di mana nih nilai kebajikannya? Sebenarnya itu semuanya sudah ada tertanam dalam konsep setiap memberi pelajaran kepada anak-anak didik. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, hukuman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, ternyata hukuman itu bukan salah satu alternatif yang baik gitu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita pahami. Ini sudah masuk pada kurikulum Merdeka Belajar tentang profil pelajar Pancasila. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Implementasinya adalah IKM Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2 berkebinekaan global, kita gotong royong. 4 mandiri. 5 kreatif. 6 bernalar kritis. Kita lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik Bapak Ibu, tidak akan saya jabarkan. Karena kenapa di sini saya langsung saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau disiplin positif itu ada peraturan sekolah, terkadang anak-anak ini terpaksa biar tidak dihukum sehingga mengindahkan peraturan sekolah. Ini adalah tingkat terendah daripada motivasi perilaku manusia. Lanjut nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti kalau kita bekerja itu Bapak Ibu ingin mendapatkan satu legalitas atau sertifikat menjadi guru terbaik gitu. Padahal orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Artinya hanya sebatas pujian saja. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya sebelum menghargai orang, dia sudah menghargai diri sendiri. Baik, orang dengan motivasi ini akan bertanya, dia akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Ini yang sering terjadi pada anak didik kita. Terkadang ada anak didik yang merasa di rumahnya kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ini akan diimbaskannya dalam cara belajar dia di sekolah, Bapak Ibu. Ini mungkin menjadi salah satu studi kasus. Kalau bahasa kerennya kami di CGP ini bilangnya love and belonging. Anak itu kurang cinta dan kasih sayang, sehingga dia minta perhatian di sekolah kepada bapak ibu gurunya. Dan ada juga anak-anak yang suka memberantakan kelas hanya demi kesenangan saja. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan atau curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Keyakinan kelas akan memotivasi seseorang untuk lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Contoh keyakinan kelas ini yang saya ambil di kelas 1B. Yang pertama, anak-anaknya dan ibu gurunya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya, dia adalah masuk kelas ucapan salam. Ini keyakinan kelas dibuat oleh peserta didik. Yang kedua, datang tepat waktu. 3, menjaga kebersihan kelas. 4, saling menghargai. Kenapa anak yang membuat keyakinan kelas? Karena mereka kalau melanggar kesepakatan kelasnya, mereka merasa bertanggung jawab. Inilah yang saya buat. Kenapa saya yang harus melanggar? Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Nanti kita coba di kelas kita masing-masing. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba menerapkannya di pelajaran PJOK di kelas 4, 5, 6A dan 6B. Kita masuk pada teori kontrol. Bapak Ibu, ini yang sangat urgent sekali, sangat penting yang harus kita pahami sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini sebenarnya kalau dalam implementasi IKM kalau bisa dihindari. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Dan saya juga pernah mencoba menerapkan posisi kontrol yang kedua, sehingga murid itu meneteskan air mata. Dia merasa bersalah karena saya ingin mencoba Bapak Ibu, tetapi endingnya memang kurang bagus, sehingga percaya diri dia kurang timbul. Yang ketiga, posisi teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini kenapa di tengah? Karena ini sudah merupakan implementasinya sudah mengarah ke yang baik. Terkadang kita perlu juga menjadikan teman, tapi jangan sampai berlebihan, karena kadang siswa kita akan terkesan meluncak nanti. Yang keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ini kita menerapkan disiplin dan peraturan sekolah. Yang kelima, ini yang dituntut sekali dalam implementasinya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Artinya adalah kita selalu berpihak kepada
murid. Dengan kata lain, posisi ini jika terjadi kesalahan pada anak, kita mengarahkan dia, apa nih kesalahan yang telah kamu lakukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada segitiga restitusi. Sebagai pemahaman kita, segitiga restitusi ini saya juga baru dan sangat baru sekali mengetahuinya pada guru penggerak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita disuruh seperti seorang guru konseling. Jika ada guru BP bahasa kita Bapak Ibu. Menstabilkan identitas adalah bagian besar dari segitiga untuk bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan sehingga menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah, biasanya guru menyuruh anak menghentikan sikap yang tidak baik. Teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid tersebut. Menanyakan keyakinan, artinya karena menanyakan keyakinan kita sudah membuat keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu materinya. Jika ada umpan baliknya Bapak Ibu silahkan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada dari materi yang tadi disampaikan mungkin kurang jelas, atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Oke, dipersilakan Ibu Riyama. Dipersilakan, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab sama Pak Andri. Atau masih ngambang karena Iya, materinya karena ini. tadi yang jelas tentang budaya positif. Siapa tahu misalnya bagaimana cara nih kita melakukan perubahan di paradigma belajar. Nah, seperti apa di kelas, kejadiannya seperti ini, gimana solusinya. Nah, kesempatannya di sini nih kita bertanya, saling sharing lah. Nanti dijawab sama Pak Andri. Oke. Di luar daripada budaya positif juga boleh. Berarti boleh pokoknya berhubungannya dengan kegiatan belajar mengajar ya Pak An ya. Kegiatan belajar, siapa tahu ada kasus di kelas bisa kita pecahkan bersama. Di sini Ibu Hajar Rasmania, Ibu Neri Wertina, atau Ibu Ernawati di kelas 4. Ya, Ibu Nurlina kelas 5, Pak Dahli di kelas 4. Silakan Pak Yani. Pak Yani di agama pembelajaran pendidikan agama Islam, boleh Pak Yan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Saya pertama-tama terima kasih atas penjelasannya masalah pembelajaran kita. Yang ingin saya tanyakan mungkin tidak terlalu nyambung di sini mungkin, tapi itu yang sering kita hadapi. Saya mungkin ini antara kelemahan saya ngajar. Saya kadang-kadang melihat anak ketika kita menyampaikan materi, anak sebagian, tidak semua gitu kan, sebagian ada yang kurang memperhatikan, ya kurang merespon. Padahal kita sudah memberikan bimbingan, arahan, nasihat-nasihat, gitu kan. Tapi masih ada beberapa anak yang kurang memperhatikan. Jadi kiat-kiat apa, metode apa yang paling bagus kita ambil supaya anak betul-betul tertarik. Mungkin penggunaan media kah yang ketika saya ngajar mungkin kurang gitu, atau penyampaian saya
atau yang lainnya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, kiat apa yang paling sukses istilahnya diterapkan sehingga anak betul-betul memperhatikan apa yang kita sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tak ada langsung jawab. Boleh menanya? Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di posisi kontrol ada Bunda lihat penghukum walaupun hanya sekedar ucapan. Jadi di sini Bunda merespon rekan-rekan harusnya bisa mengontrol diri yang saya gimana ucapan kita jangan sampai anak terasa terhukumi. Tadi kan ada kata kecewa aja lah udah jadi hukuman bagi mereka. Oke. Jadi bagaimana kata-kata yang misalnya meskipun anak berbuat salah, namun mereka tidak merasa bersalah. Gimana ucapan kita menyampaikannya begitu sehingga dia bisa berubah. Dan ketiga di posisi kontrol juga kita sebagai teman. Guru kan sebagai teman nih. Anak ini kan seperti Pak yang utarakan tadi, mereka tidak semuanya sama karena karakter orang itu berbeda-beda. Gimana sih guru menyikapi kita sebagai teman, namun dia masih menghargai kita begitu gurunya. Misalnya tadi kita mengasih tugas nih, mereka ada yang main-main, ada yang mengerjakan, begitu kan? Jadi kita mensikapinya tidak memperlakukan mereka seperti bawahan kita, begitu kan? Gimana gitu? Itu saja Ibu silakan. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak? Kita tampung satu lagi lah, biar 3. Tadi Pak Yani, ada Ibu Kepala Sekolah dari kelas, wali kelas, Bunda Idong di kelas rendah, bisa bertanya Bunda. 2 Jeros. Ada bisa jawab dulu ya. Oke, kita jawab dari Pak Yani, Pak Andri. Dari Pak Yani yang ditanyanya itu kiat atau metode apa nih Pak yang bisa kita ambil atau yang bisa kita gunakan agar kegiatan belajar mengajar di kelas itu terfokus gitu, terkendali lah, kegiatan belajar mengajar itu terkendali di dalam kelas, karena kadang ada yang buyar, ada yang saat gurunya menjelaskan itu ada yang bermain, tidak fokus lah. Nah, trik apa atau metode apa nih yang bisa kita gunakan? Oke Pak An. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Yani dan Ibu Kepala Sekolah. Dan ini sudah saya pernah bertanya juga seperti ini dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan saya sebagai CGP. Karena jujur kalau dalam mengajar mungkin saya juga masih banyak kekurangan. Tetapi pertanyaan yang disampaikan dengan Pak Yani tadi sama saya pernah menanyakan juga kepada fasilitator saya dan kepada instruktur saya. Pertanyaannya adalah sama, kira-kira metode apa? Sehingga terjawab pada modul 2.1. Jadi pada CGP kami terjawab di modul 2.1 dan juga pernah materi ini juga disampaikan pada saat KKG kita di SD Sungai Raya, di mana materi ini disampaikan oleh Pak Dedi Yunarsi. Jadi dalam metodenya itu kembali dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu nanti akan diterapkan sejenis RPP diferensiasi, di mana materi itu disampaikan kemarin pada saat kita KKG ya Bunda oleh Pak Dedi. Itu materinya adalah proses pembelajaran diferensiasi, di mana waktu itu ditanya juga, ada yang tahu nggak Bapak Ibu diferensiasi apa aja? Sehingga saya menjawab pada saat itu adalah kebutuhan belajar murid. Jadi di mana waktu itu saya juga ngambang. Saya sering terjadi setiap kali memberi pelajaran anak kurang fokus, saya kurang menguasai kelas.
Dan modul 2.1 ini saya juga jujur karena di